Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada babul wudu, bab yang membicarakan tentang wudu. Farduhu, adapun fardunya wudu itu sitatun, ada 6. Ahaduha, yang pertama daripada fardunya wudu adalah niyatu raf'i hadatsin, yaitu niat mengangkat hadas, awistibahati muftaqirin ila tuhrin, atau berniat membolehkan perkara yang butuh kepada bersuci, seperti tawaf atau menyentuh Al-Quran, itu kan butuh dengan bersuci. Au ada fardil wudu, atau berniat menunaikan fardu wudu. Jadi niat wudu itu banyak. Boleh niat mengangkat hadas, kemudian boleh juga berniat membolehkan perkara yang butuh kepada berwudu, kepada bersuci, atau berniat menunaikan fardu wudu. Bahkan niat wudu saja itu sudah sah. Intinya niat wudu itu banyak. Kemudian waman dama hadatsuhu, dan siapa yang terus-menerus berhadas, kamustahadatin, seperti wanita yang mengalami istihadah, yaitu wanita yang keluar darah haid di luar masa haid. Wanita yang keluar darah di luar masa haid, maka kafahu niyatus istibahati, maka mencukupinya niyatul istibahati, niat membolehkan sholat. Duna raf'i, bukan niat mengangkat hadas. Jadi orang yang senantiasa berhadas seperti wanita yang istihadah, atau orang yang terus-menerus mengeluarkan air kencing, jadi kerannya tadi itu udah dol, nggak bisa ditutup, maka ketika dia berwudu, niatnya tadi itu bukan mengangkat hadas, karena hadasnya itu nggak hilang, terus-menerus ada, tetapi niatnya adalah untuk kebolehan sholat. Jadi berwudunya tadi, niatnya tadi untuk kebolehan sholat. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, fihima, pada keduanya, yaitu istibahah dan raf'il hadas. Kemudian waman nawa tabarrudan, dan siapa yang berniat tabarrudan, yaitu berdingin-dingin, ma'aniyatin mu'tabaratin, bersama niat yang diperhitungkan di dalam wudu. Misalnya di siang hari yang panas, dia niat wudu untuk berdingin-dingin karena sangat panas. Bersamaan dengan niatnya tersebut, dia niat fardu wudu untuk mengangkat hadas. Nah, bagaimana niat yang semacam ini, digabung semacam ini, maka jaza fis sahih. Maka hal itu diperbolehkan fis sahih, menurut pendapat yang sahih. Au ma yundabu lahu wudu'un, atau dia berniat sesuatu, yundabu lahu wudu'un, sesuatu yang disunahkan baginya berwudu. Seperti apa yang disunahkan berwudu? Kakiroatin, seperti membaca Al-Quran. Jadi hukum membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu itu kan sunnah. Nah, ketika dia berwudu, niatnya tadi itu adalah untuk membaca Al-Quran, yaitu untuk kesunahan, maka bagaimana? Maka fala yajuzu dzalika fil ashah. Maka tidak diperbolehkan hal itu fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Artinya niat wudunya tadi itu tidak sah.
Kemudian wayajibu qarnuha bi awalil wajhi. Wayajibu dan wajib qarnuha membarengkan niat bi awalil wajhi dengan permulaan wajah. Jadi niat wudu tadi itu wajib dibarengkan dengan permulaan membasuh wajah. Wakil dan dikatakan yakfi bisunnatin qablahu, mencukupi bisunnatin dengan kesunahan qablahu sebelum wajah. Jadi menurut pendapat yang lemah, niat wudu tadi itu cukup, itu boleh dibarengkan dengan kesunahan sebelum membasuh wajah. Misalnya ketika membasuh kedua telapak tangan. Kemudian dia niat fardu wudu, itu menurut itu sudah mencukupi. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Walahu dan baginya boleh tafriquha, yaitu memisah daripada niat alal a'dha'ihi, atas anggota-anggota wudunya. Jadi setiap anggota itu diniati. Basuh wajah, niat wudu. Basuh tangan, niat wudu. Itu boleh juga. Fil ashah menurut pendapat yang ashah. Kemudian atsani yang kedua adalah ghuslu wajhihi, membasuh wajahnya. Wa huwa adapun wajah itu adalah sesuatu baina manabiti roksi, yaitu sesuatu antara manabiti roksihi, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepalanya, ghaliban secara umum, wa muntaha lahyaihi, dan ujung dua rahangnya. Jadi sesuatu antara tempat-tempat tumbuhnya rambut kepalanya secara umum dan ujung daripada dua rahangnya di bagian bawah tadi. Nah, ini panjangnya wajah. Sementara lebarnya wajah itu adalah wama baina udhunaihi, yaitu sesuatu yang ada di antara dua telinganya. Ini lebarnya wajah. Faminhu, maka termasuk wajah, artinya wajib juga dibasuh, itu adalah maudhi'ul ghamam, yaitu maudhi'ul ghamam itu adalah tempat yang berada antara tempat tumbuhnya rambut kepala dan ujung daripada hidung. Nah, antara tempat tumbuhnya rambut dan ujung hidung itu ada seperti di jidat itu. Nah, itu bagian wajah yang wajib dibasuh. Wakada begitu juga termasuk wajah itu adalah at-tahdhifu fil ashah menurut pendapat yang ashah. Jadi tahdhif itu adalah pinggir jidat yang ada rambutnya sedikit itu. Nah, tahdhif ini itu juga bagian daripada wajah, artinya wajib dibasuh. La naz'atani, bukan dua naz'atan. Jadi dua naz'atan ini enggak termasuk wajah, enggak wajib dibasuh. Jadi naz'atan ini adalah dua kulit yang kosong dari rambut yang ada di bagian depan kepala. Jadi kepala kita bagian depan itu kan ada rambut yang maju ke depan. Kemudian samping-sampingnya itu kan ada yang kosong daripada rambut. Nah, itu yang dinamai dengan naz'atan. Wahum adapun naz'atan itu adalah bayadoni, yaitu dua putih, yaktanifani, yang keduanya tadi itu meliputi anasiyata, meliputi ubun-ubun. Qultu, aku berkata, sahhahal jumhur ulama mensahihkan anna maudhi'at tahdhif, bahwasanya tempat tahdhif itu minar roksi, itu bagian daripada kepala, artinya wajib dibasuh. Wallahu a'lam.
Kemudian wa yajibu ghuslu kulli hudbin, dan wajib membasuh setiap bulu mata, wa hajibin, dan alis, wa idharin, dan kudek, yaitu kudek itu ada yang ada di pinggir-pinggir setelah pipi kita itu ada rambut yang ada di kanan kiri, itu namanya idhar, kudek. Wa syaribin, dan wajib juga membasuh syarib. Syarib itu kumis. Wa khoddin, dan khod yaitu pipi. Wa anfaqotin, dan anfaqoh itu adalah bulu yang tumbuh di bawah bibir di atas jenggot. Nah, wajib membasuh bulu-bulu tadi semua tadi itu sya'ron wa basyaron. Rambutnya dan kulitnya wajib dibasuh. Wakil, dan dikatakan la yajibu batinu anfaqotin kathifatin, dan tidak wajib membasuh batinu anfaqotin, yaitu bagian dalam anfaqoh, kathifatin, yang tebal. Jadi anfaqoh yang tebal bagian dalamnya itu tidak wajib dibasuh. Wal lihyatu in khafat kahutbin. Wal lihyatu, adapun jenggot, in khafat, jika jenggotnya tadi itu tipis, kahutbin, itu seperti bulu mata. Wajib membasuh rambut dan kulitnya. Kulitnya wajib dibasuh, rambut jenggotnya yang tipis tadi juga wajib dibasuh. Wa illa, kalau tidak tipis berarti jenggotnya tadi itu tebal, fal yaghsil zahiraha, maka hendaknya membasuh zahiraha, zahirnya jenggot saja. Tidak wajib membasuh bagian dalam jenggotnya. Kenapa? Karena jenggotnya tadi itu tebal. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat mengatakan la yajibu ghuslu kharijin anil wajhi, tidak wajib membasuh sesuatu yang keluar dari batasan wajah, itu enggak wajib. Kemudian asalisu, yang ketiga adalah ghuslu yadaihi ma'a mirfaqaihi, yaitu membasuh dua tangannya bersama dua siku-sikunya. Fa in quti'a ba'duhu, maka jika terpotong ba'duhu, sebagian tangannya, maka wajaba ma baqiya, wajib membasuh apa yang masih tersisa dari tangan. Au min mirfaqihi, atau yang terpotong tadi itu dari siku-sikunya itu terpotong, maka bagaimana? Fara'su admil adud alal masyhur, maka wajib membasuh bagian atas tulang lengannya, alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Au fauqahu, atau kalau yang terpotong tadi itu adalah fauqahu, di atas siku-siku, maka nudiba, maka disunnahkan membasuh baqi adudihi, disunnahkan membasuh sisa daripada lengannya. Kenapa disunahkan? Karena sudah bukan kewajiban lagi. Karena wajibnya adalah tangan tadi sampai siku-siku. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat daripada fardu wudu adalah musamma mashin libasyarati roksihi, dinamai mengusap libasyarati roksihi, bagi kulit kepalanya, au sya'rin, atau rambut, fi haddihi, yang ada pada batasan kepalanya. Jadi kulit kepalanya atau rambut kepalanya itu diusap. Yang jelas kulit dan rambut tadi itu masih pada batas kepalanya. Wal asohu, dan menurut pendapat yang asoh, jawazu ghuslihi, boleh membasuh kepalanya sebagai ganti daripada mengusap. Jadi tidak harus diusap, tapi dibasuh pun juga boleh. Kepalanya tadi dibasuh itu boleh.
Wa wad'il yad bila matin, dan boleh juga meletakkan tangan yang sudah dibasahi dengan air bila matin dengan tanpa dijalankan. Jadi cukup tangan kita basahkan, kemudian kita letakkan di atas kepala kita tanpa kita gerakkan, itu sudah mencukupi di dalam mengusap kepala. Kemudian al-khamisu, yang kelima daripada fardu wudu adalah ghuslu rijlaihi ma'al ka'baihi, yaitu membasuh kedua kakinya bersama dua mata kakinya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah at-tartibu, tartib. Tartibuhu hakadha, tertibnya wudu itu seperti itu, seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian falawir tasala, seandainya mandi, siapa muhdithun, orang yang berhadas, seandainya seorang yang berhadas tadi itu mandi, fal assahu, maka menurut pendapat yang ashah, annahu, bahasanya dia, in amkana, bahasanya in amkana takdiru tartibin, jika memungkinkan takdiru tartibin, memperkirakan tertibnya wudu, gambarannya bi'an gotosa, dengan sekiranya seorang tadi yang berhadas tadi itu menyelam, wa makatha, dan dia diam di dalam air tadi, maka sahlah wudunya. Wa illa, jika dia tidak memperkirakan, mentakdirkan tertib wudu ketika menyelam tadi, maka maka wudunya tadi itu tidak sah. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, al-as-sahhu, menurut pendapat yang as-sah itu adalah as-sihhatu bila mukthin, sah wudunya bila mukthin, dengan tanpa diam. Jadi kalau seorang menyelam ke dalam air, kemudian dia mentakdirkan tertibnya wudu, maka sah wudunya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.